Gua sebagai fans Perunggu, gua lumayan excited untuk nyoba. Berapa lagu yang lo hafal Perunggu? Semua lagu di album-albumnya gua hafal, sekitaran satu. Semua lagu tahu ya pokoknya. Gua Kalau Ketum Bakulnas itu kan sejajar sama Menteri. Oh iya. Berarti dia kalau ngobrol sama Pak Bahlil udah Dinda Kanda ya ngomongnya. Kanda Dinda aja udah manggilnya. Kalau misalnya ada Pak Bahlil. Terus yang gue tahu Adam ini Ham, hampir sama gue. Apa? Gue nggak lulus D3 Inggris, dia lulus S2 Inggris. Hampir kan? Hampir kan? Enggak, lu nggak pernah masuk ke Inggris. Bukan nggak lulus. Rekan Bulir yang budiman, balik lagi di Bakulnas. Kali ini gue agak lemes karena tangan kanan gue biasa lagi agak males-malesan. Terpaksa gue harus nyari tangan kiri kayaknya yang lebih siap. Cuma siapa orangnya gue masih belum tahu. Yang pasti sekarang gue lagi ada di Jalan Raya Pasar Minggu, tepatnya di Danu Coffee. Dan kalau teman-teman yang udah pernah tahu, ini adalah punya temennya anak band yang sangat terkenal sekarang ini. Jadi Danu ini kepunyaan dari basisnya Perunggu, Mas Adam. Jadi barangkali dia ada di dalam, nanti kita sedang ngobrol-ngobrol. Nah, alhamdulillah kejatuhan duren gue. Ilham menjadi tangan kiri gue sekarang. Makasih ya Meh, udah nemenin. Iya bang. Tapi jujur tangan kiri lu agak berat nih daripada tangan kanan. Secara bobot iya. Bukan Ham, tapi yang enteng-enteng itu pada males-malesan sekarang. Gue gak ngerti ada apaan. Udah mulai angka berlebihan. Makanya jadi gue agak kewalahan. Untung aja gue dapet lo sekarang ini nih. Alhamdulillah. Ham, jadi kita sekarang mau ke restorannya Adam, Adam Perunggu. Ya. Kita mau nyobain makanan, mau review makanannya juga. Sekalian kalau ada orangnya dalam, kita ngobrol-ngobrol juga sama dia. Gua sebagai fans Perunggu, gua lumayan excited untuk nyoba. Berapa lagu yang lo hafal Perunggu? Semua lagu di album-albumnya gua hafal, sekitaran satu. Semua lagu tahu ya Gua pokoknya. nonton konser tunggalnya juga. Wah, mantap. Nggak salah orang berarti gue milih. Ya udah, langsung aja kita masuk ke dalam. Kita pesen makanan yang paling enak. Kalau ada Mas Adam, kita ngobrol sekalian. Yuk. Tempatnya sih menurut gue cukup unik ya Ham ya. Jadi kalau misalkan kita cuma lewat di jalan rayanya aja tuh kayak nggak kelihatan ada apa-apa di sini. Soalnya agak nyempil ke dalam gitu. Ini ibaratnya hidden gem di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Bisa dibilang kayak begitu. Pinggir jalan raya banget nih, kalau macet-macet bisa nih langsung mampir semakin. Betul. Untungnya tempat model ngantong begini area parkir ada Ham. Agak Kayak mobil, gede, buat motor aman semua. Dia area outdoornya. Tapi bis nggak bisa ya? Oh nggak bisa. Bis yang rombongan pariwisata nggak bisa. Susah. Bis Bambang Haji nggak bisa. Paling dia belajar tape di puncak. Kipas angin nama ada Ham, karena emang Jakarta khususnya ya lagi panas banget. Tapi ini lu, buat outdoornya kayak begini. Tapi lu tahu kan ini Apa? Adam tuh Perunggu kan? Tahu lah, gue udah kenal juga sama Tapi Adam. tahu nggak lagu Perunggu yang collab sama Jamrud? Ini pasti bercanda. Oke, nggak apa-apa, gue terima. Dihentak surti. Wah, dia taksur. Boleh. Nanti kita tanya, bener nggak tuh? Dan ini homey banget, indoornya ada indoornya. Rasanya homey. Jadi ada kayak tumbuhan apa segala macam. Ini foyer. Kalau di rumah dibilangnya foyer. Foyer itu artinya apa, Bang?
Gang sebelum masuk rumah. Foyer. Kalau rumah komplek ngomongnya foyer Boleh, kayak boleh, gitu. boleh. Nah, dapurnya juga open sebenarnya. Jadi kalau kita pesen bisa langsung ngeliat kitchen di sebelah sini. Menunya banyak. Ini bener tempatnya Mas Adam kan ya? Bener kan? Bener ya? Mas Adam nggak ada? Ada mana kayak? Mbak Inulnya. Bukan dia. Bener. Kalau itu dia adanya di jalan-jalan fotonya. Masa bilang kapan ya ganti Iya, Mbak. PE-nya. Bakunas pengen coba nge-review tempatnya Mas Adam dan kopi ini. Kira-kira makanan yang paling enak atau rekomendasi dari Mbaknya apa, Mbak? Iya. Boleh. Kakak mau makan berat kan? Berat juga, ringan juga. Boleh. Kalau makanan berat kita ada favorit itu nasi tempong kak. Ada nasi tempong komplit. Isinya ada ayam sama telur. Terus banyak kondimennya kak. Ah, ini nih Mas Adam. Waalaikumsalam. Dam, gua mampir Dam, gak apa-apa ya Dam. Iya. Dijumpai. Betul banget, gue baru tahu nih Dam, tempat lu di sini. Iya, gua Kemarin kira- ngobrol-ngobrol feature katanya main tempatnya Adam tuh, gitu. Tapi gue ngiranya dia orang Bandung loh. Gue juga begitu awalnya. Bandung, Bang Bandung. Tapi tinggal sekarang udah di Jakarta, usaha segala macam. Oh. Dam, sebelum kita ngobrol-ngobrol, gue pesen dulu kali ya. Kita boleh kan ngobrol-ngobrol di bangku ya? Boleh. Boleh ya? Siap, thank you Adam. Mbak, lanjut Mbak. Pesen dia apa Mbak? Rekomendasi makanan sama minumannya Mbak? Tadi ada nasi tempong komplit. Mau coba? Boleh. Ada mie goreng tek-tek. Wah, mantap. Iya. Ada nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam, boleh deh, mau juga deh. Mau snacknya juga? Snacknya juga. Ada pisang goreng, singkong goreng. Coba. Singkong goreng. Singkong goreng sabi sih kan Singkong goreng kita sabi. karbo butuh energi. Betul. Karbo. Habis ini kan kita buat ngangkat-ngangkat buat yang namanya apa tuh? Apa? Selain triathlon namanya. Ini ada manjat, ngangkat, dorong apa? Hard rock, sekarang lagi in. Terus minumannya apa Mbak? Minumannya lagi panas-panas gini, segar. Minuman andalan Danu ada orange espresso. Orange espresso. Iya. Jadi kopinya itu pakai jeruk. Betul, kita pakai jeruk asli, buah Jeruk asli. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Jadi yang Mbak sebutin tadi adalah menu signature dari Danu Coffee gitu ya. Ya udah saya mau Mbak menu signature-nya. Oke, nanti kita Langsung. makan ya. Oke, ditunggu Pak ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Kak. Nah, tadi itu deh pesen ngobrol sama Mbak, kebetulan banget ada Mas Adamnya. Iya, ada si Jadi kita- ownernya, ada si ownernya. Ada si ownernya, habis makan nanti kita aja ngobrol lah pokoknya. Oh. Toiletnya juga enak sih Am. Sebenarnya ini kondisi siang banget di dalam Iya. sini nggak pakai apa-apa, adem man. Iya benar. Jadi buat tempat orang ngerjain PR Benar. atau ngerjain tugas dari kantor apa segala macam bisa lah tempat ini ya. Tapi kayaknya Perunggu jobnya banyak ya sampai dia bisa bikin kafe gini. Banyak, banyak. Gila Tiap ya. hari ada. Tiap hari. Tiap hari ada. Ah. Kalau nggak ada di latihan sama aja ngeband lagi. Jadi ini toiletnya Chip juga di toiletnya juga asal. bersih, nyaman, pokoknya ramah dah buat orang-orang yang biasanya agak alergi sama. Ada kosan ternyata di belakang. Bukan tuh beda lagi. Beda lagi. Beda lagi orang. Kosan Blackpink. Ya udah langsung aja kita ke meja makan. Gas. Alhamdulillah, untungnya gue ketemu lo Ham. Jadi gue bisa nyobain semua menu signature dari Danu Coffee berdua sama lo. Kalau segini jujur perut gue nggak nahan, nggak kuat. Dan gue ngelihatnya makanan ini kayaknya kaya rasa banget nih. Kayak rasa banget. Nah, tapi- Dari rempahnya banyak, sayuran banyak, daging juga ada. Tapi sebelum kita makan, kita air putih dulu biar netralin mulut. Oh begitu. Biar kita ngerasain tes Ilmu ini aslinya berarti dari nih ya. makanannya. Siap, kalau gitu. Tapi lu biasa kalau misalkan nggak lagi syuting, kayak makan tuh kayak sepiring sampai 2 piring sih ya? Kalau Piring tapi full. piring yang buat tumpeng. Jangan. Enggak. Tuh lu kayak ini mau ngaji sebelum 17-an. Tapi gue senang dengan menu yang ada di Danu nih. Karena gue sebagai anak yang suka nge-gym, Ya, ini fresh. full serat dan full protein. Bagi gue Kalau makanan yang gue bakal makan, tek-teknya gimana menurut lu? ini karbo dan protein gabungan yang pas menurut gue. Pas ya? Karena makanan tuh jangan karbo doang, harus ada proteinnya. Oh iya, kok karbo doang mutih namanya ente, nasi Iya, doang. Ya udah jadi- kita makan Ham. Boleh.
sebenarnya yang garpu sudah kira pakai kanan sih. Tergantung Iya, kesukaan kegunaan aja. ini kanan aja dah. Kalau nasi kayak gini gua harus pakai tangan bang Coy. Iya nggak apa-apa ya. Gua cobain Sikat dulu aja ya, aman sambelnya. aja. Nah, bener. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi. Dia tipikalnya mie tek-tek Jawa. Medok ya? Manis, medok. Ini nasi tempong nih. Tempong itu Lombok kan? Tempong Kan gua. Banyuwangi. Emang ya? Banyuwangi. Gua kira Bali. Bukan. Kalau nggak salah gue sih, nasi Banyuwangi. Ada zaman dulu itu namanya Bu Tempong. Oh, ada orangnya. Dan biasanya sambal tempong itu pedas banget. Nah, ini sambelnya enak banget karena dia mentah ya kayaknya. Sambal mentah ya dia. Wah, nggak tahu jujur. Ini sambal mentah apa matang sih? Tapi rasa segernya tuh dapat banget. Setengah matang kayaknya. Kok tempong yang begitu? Sambal dadaran. Lu tadi kenapa tiba-tiba bisa ada di situ? Gimana? Di datang Depan sini. dia. Karena gua kebetulan lagi jalan ke sini ada lu. Langsung gua samperin aja. Biar dapat makan gratis. Nah, alhamdulillah dapat. Bener banget. Karena gua tahu lu butuh teman untuk dibantu. Bener Bang. Emang tangan kanan itu pada sengak-sengak sekarang. Iya. Wah, ayamnya juga oke nih. Dada full protein. Iya. Ayam apa yang paling gede? Ayam negeri? Salah. Apa? Ayam semesta. Pertanyaan kaset Dono. Ya kan? Jadi mungkin dia banyak yang tahu lah. Kok Ilham ini jagonya stand up nih. Enggak. Bisa tapi nggak jago lah ya. Jadi karena gua care sama lu nih gua benerin. Nah, kan ya. Karena nanti wibawa lu akan turun kalau bakul nasi agak miring. Ini jangan menteri. Tapi kan Kalau ketum bakul nasi itu kan sejajar sama menteri. oh iya. Berarti dia kalau ngobrol sama Pak Bahlil udah dinda kanda ya ngomongnya. Kanda dinda aja udah manggilnya. Kalau misalnya ada Pak Bahlil di sini lu ngajak ngobrol apa, Bang? Hah? Kalau ada Pak Bahlil lagi di sini nih mampir nih ke Danu nih. Lu tegur gimana? Gue mungkin nggak banyak ngobrol sama dia. Karena Botolnya aja. tapi Mas Adam kepikiran ya bikin menu-menu kayak gini. Soalnya kan kayak fusion gitu loh, ini Jawa. Maksudnya dicampur gitu kayak yang satu daerah doang gitu. Iya benar. Ini udah jelas mie tek-tek itu Jawa ya. Jawa. Ada satu makanan di daerah Semarang apa Jogja ya. Apa? Jadi kalau kita pesen tuh gabungan tuh antara nasi sama ada mie. Namanya apa? Oh, Magelangan. Magelangan. Iya itu biasanya di warkop-warkop di Jogja tuh sering tuh. Magelangan. Itu menu-menu kenyang buat anak kos sebenarnya Magelangan. Benar, sebenarnya juga entah itu Magelangan atau dipisah model kayak begini atau yang lo makan dari berbagai macam daerah, udah jelas kayak rasa pasti ame. Iya bener banget. Dan gue suka banget sih menu-menu signature dari Indonesia banget soalnya ya. Iya dia kayak cintailah produk-produk Indonesia. Ini bang. Kepikiran ya Mas Adam ya? Mas Adam jago, selain dia jago ngebas, jago masak juga. Iya tapi dia sering kebalik namanya sama Adnan Fis. Orang mention sekarang sering kebalik. Orang anak-anak Belunggu tuh orangnya semuanya introvert semua tuh bang. Oh iya. Iya kayak mereka tuh agak tidak mau di publik gitu loh. Wah sih, gue Iya. kalau ketemu di konser ngobrol aja. Tapi nggak yang kayak ngobrol banget gitu loh. Iya benar. Harus lu kayak
ngajak ngobrol dulu gitu. Betul. Emang itu ada sifat orang ya, maksudnya bukan sombong, bukan apa ya? Bukan. Lu introvert aja. Atau kayak ada namanya sosial canggung. Apa sih sosial canggung? Maksudnya dia pengen bersosialisasi tapi canggung gitu. Gua gimana nih mau ngajak ngobrol orang ini? Benar. Kayak kita harus tahu dulu orang ini apa ya. Tapi bisa dilatih nggak menurut lo kayak gitu? Bisa sih. Bisa. Bisa karena biasa. Bisa kalau miskin. Miskin mah harus sosialisasi bang. Kalau nggak sosialisasi nggak makan tuh. Kalau kaya mah nggak bisa sosialisasi aman. Tetep lah gila. Tapi nggak terlalu harus kayak orang miskin bang. Ya lu tau dari mana arwana super red lo asli apa enggak? Kalau nggak bergaul aja. Begini-gini kan dia udah bergaul ya bang. Enak-enak jujur. Ini menurut signature-nya semua enak. Abis ini gue bakal nyobain ini sesuap sih paling ya. Lu nyobain ya? Iya kita karena Lu nyobain kulit ayamnya. Hah? Kulit apa yang merdu? Kulit apa yang merdu? Kaki kulit? Salah. Apa? Kulit gilas. Wow. Raisa. Kulit gilas. Tau nggak lagu? Lagunya tahu. Tapi itu kan bener gue lah, yang di kulit tuh penyanyi merdu. Emang ya? Lu terlalu lama bang. Umur kita kan gapnya udah ada kali mau 20 tahun. Lu SMA gue baru lahir. Pokoknya Lu SMA tahun berapa bang Cai? lulus. Enggak SMA, masuk ke SMA. 98. Wah, gue lahir 97. Gue lahir lu udah ngalamin hitamnya dunia ya. Lu lahir lu opek. Apa? Gue baru lahir tapi gue baru lahir nih. Tapi lu udah mencicipi hitamnya dunia ya di umur segitu. Umur segitu masih sabuk coklat. Gue masih belum sabuk hitam. Masih alami. Belum fisika kimia gitu ya. Kenyang gue dah. Bang, Gue makan dikit sekarang kenyang dah. lo pasang balon nih perut gak? Ada kan sekarang metode begitu? Ada namanya bariatrik. Bariatrik tuh ada dua cara. Lambung lu dipotong, sama lambung lu ditiupin balon. Oh, jadi sebenarnya yang lebih aman tuh yang ditiupin balon. Nah, balonnya tuh ngisi lambung lu supaya dia tidak terlalu banyak menampung makanan. Itu diet instan tuh gitu. Tuh, ya bukan diet instan sih sebenarnya. Jadi lu makan dikit udah rasa kenyang kan? Iya. Tapi menurut gue kan instan itu. Nah, berarti lambung itu dibohongin dong? Iya, jadi kena tepi. Nah, kalau kata guru IPA gua, kalau kita nggak makan, nggak masuk akal. Kenapa sakit lambung? Karena ada gesekan-gesekan. Nah itu gimana? Ngegesek balon dong? Jangan tanya gue ya. Dokter Tompi. Nggak ketua FIFA, nggak dokter. Banyak banget pertanyaan dari gue yang masih belum terjawab. Ya udah kita, kalau gue pindah ke menu selanjutnya. Gue kan tinggalnya di daerah Cipete ya. Tuh. Terus rame banget kemarin yang Jan Pitsus ketangkep itu. Oh Cipete ini ya benar ya? Iya depan kosan gue mau beli itu kan. Mau beli kopi kan. Ya. Rame banget, gue bilang. Haha, jadi konten nih. Nah, itu ayo lu nonton. Nonton 6 juta ada kan? Iya. Hah? Lu masuk ke dalam dong. Ngebobol. Iya. Lu grecokin berangkat. Kita masa ngelewatin Brimob. Brimobnya pada jajan tuh di depan kosan gua. Iya. Oh. Tapi alhamdulillah tukang bakso Malang yang jarang laku jadi laku tuh. Berkah ya? Berkah. Berkah penggerebekan. Jadi kita jangan ngambil satu sisi jeleknya doang. Betul. Juga ada. Tapi yang gerebek gua dulu nggak jajan. Kurang banyak guanya. Kurang banyak itu. Udah, gua mau loncat ke menu selanjutnya. Sayangnya ya mah.
Ini potongannya juga dada semua nih, Ham. Iya. Ini namanya nasi goreng Jawa, kalau nggak salah ya. Jawa mana? Tengah sih kayaknya ini. Emang ada bedanya Jawa Tengah, Jawa Timur nasi gorengnya? Ulala, bener-bener kayak rasa. Ulala. Bapak-bapak umur 40 lebih ngomong ulala. Ulala mana dia? Hah? Kayak cuma unggahan dong. Wah gitu mantap. Ya kayak maksudnya yang lebih umur lo gitu. Wah, maknyus gitu. Wah, Itu legend tuh, legend. kan umur segini tapi posisi di Purwokerto, mungkin gitu. Ulala. Gue nggak ada tagline kan Bakulnas ya. Gue ada tagline kayak makanan, misalnya red kan paling tinggi nih. Kalau misalnya naik Charles kan ada gitu. Nah, lu ada gerakan signature lu nggak? Kagak. Kalau gue sebenarnya gue nggak pernah nilai makanan dari satu restoran. Gue cuma bilang cocok di lidah gue apa enggak gitu aja. Oh berarti makanan tuh masalah selera ya? Iya. Kadang di orang lain nggak enak, di lu enak gitu. Betul. Terus ya. Cocok kayak misalkan lu mandi air panas. Misalnya lu serong buat orang terlalu panas, buat lo enggak ya sama aja. Iya sih benar. Ya? Gua kadang kalau ke hotel tuh, kadang nyobain air panas kepanasan tuh. Terus gua kedinginin, jadi nggak panas. Iya begitu. Terus gua coba ke tengah-tengah gitu. Jadi tapi agak lama tuh, set. Nyimbanginnya biar panasnya pas. Itu pipa aja sih. Oh iya. Hotelnya kurang. Ya sih, gua yang 300-400 ribu. Iya, 300 mandi air hangat. Ya. Kalau mau mandi air hangat sebenarnya ada. Berapa? Cepet. Di mana? Kota. Sebelah mana? Sauna gitu. Kan banyak. Ada pijatnya. Ya kalau pijat ada, bebas. Tapi kalau lebih cepet. Mandi air hangat. Ada barengannya nggak? Nggak ada. Oh, sendokir aja. Nggak asik. Tapi lu pernah nyoba? Nggak pernah. Kok lu tahu? Hah? Kok lu tahu? Kalau teman. Jojo suka Jojo. Masa udah orang kayak nggak ada yang pindah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang gua. Berkah dari Allah ini semuanya. Benar, makanya. Kalau kita bisa ketemu Adam, kita bisa ngobrol, nyobain semua apa namanya? Menu-menu signature yang kayak rasa ini. Betul, dari Danu Kopi. dan letaknya strategis banget ya. Sebelahnya McD. Kalau zaman gue kuliah dulu 2001, Wow. dari Manggarai gue naik 62 Metro Mini warna oranye. Lempeng aja tuh sampai stasiun Pasar Minggu. Sekarang masih ada nggak itu? Nggak ada. Ada ya? Gua juga terakhir naik Kopaja tuh 2000 berapa ya waktu gua SD? 2006 apa 2007? Iya bang, nggak ada. Di situ gua dikolekin bang. Iya. Makanya gua agak trauma nih Kopaja. Sebenarnya pemerintah mau ngapus itu juga karena emang kondisi bisnis juga nggak layak. Satu bisa dinaikin siapa aja, sampai terjadinya kriminal di atas bis. Makanya mendingan ditiadakan. Bis yang enak apa? Hah? Bis yang enak? Bis. Bis main bola. Yang kasih buka. Salah. Bilang. Biskuit. Wow, susah sekali. Itu di luar takut banget tuh. Cah gitu pak. Yang penting kalau asal keluar aja. Iya. Nggak boleh tahan tau yang ada di kepala. Bener. Alhamdulillah. Gua merasakan nikmatnya hidup ini. Alhamdulillah. Asik banget. Itu udah nih, berarti tinggal cemilannya aja ya. Oh. Ini cobain punya itu. Ini, silakan. Sambal. Ini. Ini sambal apa? Bawang. Wow. Bukan gila. Iya, itu bawang. Kok bawang? Irisan bawang. Dia kayak itu bukan sih mata bukan sih? Iya, betul mata. Maksudnya berbau. Ada bawangnya di dalam. Bismillah. Ya kan? Oh iya, dia mata. Tapi tidak terlalu oily. Nggak terlalu oily. Main kering dia. Main kering. Ham, lu lihat nih. Ini dia.
kopi signature dari Danu Coffee. Ini jadi tadi gue nanya sedikit sama mbaknya. Ini kopinya nggak terlalu kopi, kenapa? Karena dicampur sama jeruk asli langsung di dalamnya. Dan pemanisnya itu dia langsung dari madu. Oh, madu. Tadinya tahun nih sebelum jadi. Pas diaduk kabur. Jadi manisnya sisa. Oh. Gitu. Lu cobain dah. Cheers ya, cheers. Anjay. Enak. Ya. Jadi dia tidak ada pemanis buatan ya? Nggak ada pemanis buatan. Nggak buat teman-teman yang nggak suka kopi, nggak suka kopi disusu pakai susu, kopi campur susu. Ini pilihan lainnya nih, opsi lainnya nih. Ya, gua kan sebagai kopi mania ya. Iya, lu kopi mania sih gua akuin. Ini dia tidak terlalu bold, rasanya light, dia tipis. Tapi untuk sensasi kopinya masih dapat. Tuh, istilahnya kalau di download gampang lah, cepet ya. Iya, nggak harus Karena pakai light. IDM, nggak harus pakai IDM. IDM kan bikin macet tuh kalau di warnet tuh. Betul. Alhamdulillah. Oke sih semuanya. Ente selesain dulu makan ente, abis ini kita ngobrol sama Adam, kita panggil Adam. Ini jujur, aneh udah kenyang. Lu kenyang? Kok cemilan biarin deh, sambil ngobrol-ngobrol. Protein jangan lupa. Telur. Sehari lu berapa telur? Biasanya. Kebutuhan olahraga lo sehari berapa telur? 8 bisa. 8 telur dimakan berbarengan waktu yang sama? Enggak. Pagi 4, malam 4. Oh, 4, iya 4 ya. Nah, kan Sebelum apa sesudah olahraga? olahraga yang baik adalah olahraga yang tanpa sarapan. Kosongan? Jadi yang ngebakar kita itu bukan makanannya tapi lemak yang ada di dalam tubuh. Itu kata Aderai. Dan sarapan terbaik adalah sarapan yang tidak sarapan. Mending nggak usah sarapan? Karena emang tubuh kita tuh pagi tuh emang nggak harus sarapan. Berarti dari dulu udah bener gue tuh. Kalau nginep di hotel nggak pakai sarapan ya? Tapi rugi. Bukan, emang nggak bayar. Oh. Lu ngirit namanya. Sekarang Lagi lo Mas Adam juga lagi kayaknya harus sibuk. lagi bikin goreng-goreng kayaknya. lagi bikin album 3 sama Pak Lugu. Lu kalau dia kita tanya ya. Gua ngikutin banget dari memorandum sama dalam dinamika. Gua walaupun nggak banyak tahu lagunya, tapi kalau dengerin sedikit tahu gua. Iya? Ada? Ambil alih Melamban bukanlah hal yang tahu. asik. Itu judulnya 33 kali. Ya udah, buat teman-teman nanti makanannya ini bakal kita habisin off cam. Sekarang waktunya kita ngobrol-ngobrol sama Adam. Jadi langsung ketemu Adam aja di meja. Dam sini Dam. Kenal akrab. Dam kesini Dam, ngomongnya ke billboard. Adam ini. Oke. Asik, akhirnya bisa juga Ham. Kita ngobrol-ngobrol sama Mas Adam. Ketemu sang ownernya. owner dan juga seorang basis dari band yang ternama di Indonesia sekarang ini. Iya, Perak kan? Bukan. Perunggu. Adam Perunggu. Yoi. Dam, thank you ya udah nge-hosting di sela-sela kesibukannya. Tadi gue udah nyobain makanan mantep banget. Kayak rasa banget pokoknya. Gua nggak diceritain. Udah kan, habis kan lu bisa bikin sendiri. Iya. Rasanya tuh kayak melantun lah banget nih. Asik. Pokoknya gue datang ke sini harus 3 kali sih. Iya, harus gitu. Betul. Semoga tempat ini abadi. Iya. Nada. Iya. Paham gue. Banyak banget gue tahu lagu Perunggu. Udah gue sambil ngerokok apa ya? Sikat. Adam Adnan. Orang banyak yang salah paham tuh Dam biasanya. Iya, Gue kebalik-balik. awalnya dikasih tahu malah Adnan. Oh Adnan, gue kan yang gue kenal kan Adnan Fit, iya kan? Bener. Ternyata nama lu juga Adnan Adam. Adam Adnan. Adam Adnan. Kalau Adnan, Adnan Benan. Oh. Kita tuh dulu di awal-awal pas yang Ciperunggu lumayan rame, itu suka banyak orang salah ngetek. Iya. Oh bener kan? Iya. Karena emang username sama ya? Ya beda dikit. Oh beda dikit. Adnan Adam. Adnan Benan, Adam Adnan. Oh iya bener-bener. agak Agak janggal sih. Terus yang gue tahu Adam ini Ham Oh, hampir sama gue. apa?
gue nggak lulus D3 Inggris, dia lulus S2 Inggris. Hampir kan? Hampir kan? Enggak, lu nggak pernah masuk ke Inggris. Bukan nggak lulus. Jadi kuliah pertama gue itu D3 Inggris. Di ABA, Akademi Bahasa Asing. Coba gue D3 dan nggak lulus. Lu S2. S2 Inggris. Iya. Di mana? Kota mana? Di Coventry. Coventry tahu nggak? Tahu lah. Divisi 2, 3. Dulu pernah di Utama, Coventry City. Iya. Logonya? Coventry. Nggak tahu deh. Logonya apa? Kipas. Biru-biru gitu. Oh, biru ya? Biru-biru. Nggak tahu. Itu Universitas Coventry. Iya, Coventry University. Kalau lu dulu mau masuk Oxford kan? Oxford. Nggak masuk gara-gara? Gue nggak cocok makan di sana. Makanya gue nggak jadi ngambil. Akhirnya mendingan gue yang lokal-lokal aja dah. Jurusan apa bang di sana bang? Fraud Investigation Management. Oh, lu yang sidak-sidak gitu ya? Sidak-sidak pakai bahasa Inggris. Penipuan, fraud Iya. gitu, scam. White collar crime. Jadi kayak apa itu? kejahatan kerah putih. Jadi kayak ini kayak KPK lah sebetulnya. Oh. Kayak KPK. Kayak Tapi KPK. kalau misalnya kerja itu berarti lu bukan mandiri, disebutnya apa sih? Kantoran atau ada lembaga atau bisa di kantor swasta, bisa di pemerintahan, bisa di kepolisian sebetulnya. Oh gitu. Iya. Itu kayak rekanan dari polisi juga ya Iya. sebenarnya ya. Tapi ada nggak kerjaan lu nyambung dari Kuliah jurusan lu? itu? Pernah sempat gua. Jadi Forensic Investigator di ada kantor akuntan publik di PwC namanya, Private Accounting. tapi swasta ya itu ya? Swasta. Jadi sebelum polisi lu tuh yang ngotak-ngatik mayat. Enggak, gua tuh bukan yang ke Kan forensik mayat kan? ya forensik. Itu kan ada dua tuh, ada forensik. Hah? Kalau itu kan forensik ya apa istilahnya ya, forensik dokter forensik. Iya. Dokter forensik. Ya. Oh, lu beda. Gua tuh ke financial forensik. Oh, dia neliti nih aliran dananya kemana? Auditor. Auditor. Kayak Lebih dalam dari misalnya auditor. Iya. misalnya kayak kemarin nih kasus Jampitsus, dia bisa tuh nelitinya aliran dananya. Oh iya, kemana. paham banget dah. Gitu. Dam, paham banget Dam. Iya kan, aliran dananya pasti bisa dilacak sama Tapi S2 Inggris lulus Sam. Iya. Sempet juga jadi karyawan swasta ya, auditor ya. Ah. Auditor. Dan gue dengar bisa ngebaca orang juga lagi bohong atau enggak. Oh iya. Enggak lah. Enggak. Itu baru minta pahe. Enggak, ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmunya, cuman enggak yang 100% benar juga. Jadi kayak ada namanya itu micro expression, pokoknya micro expression gitu. Oh Itu iya. micro expression. Itu kalau misalnya di TikTok tuh kalau misalnya kemarin debat capres tuh. Ini mah kelihatan bohong nih, gitu orang-orang yang makro ekspresi itu ada dari ilmunya. mukanya kelihatan bohong Benar. nih gitu. Cuman emang nggak 100% benar. Oh. Itu bisa jadi itu ngebantu kalau pada saat misalnya gue lagi investigasi gitu. Jadi ngebantu misalnya statementnya kayaknya meragukan nih, udah gue cari cara lain. Ada ilmunya misalnya kalau ngomong Ya. garuk-garuk kepala tuh kayak gitu. Nah, kalau misalkan lu ditugasin misalkan di kepolisian lah, misalkan ada tersangka yang kayak ngebohong, elunya di depan dia apa enggak? Atau lu ngeliat dari jauh? Di situ juga. Di situ juga? Biasanya tuh kalau misalnya gue lagi ada investigasi, ada bagi peran gitu, ada yang sebagai yang wawancaranya, ada yang cuman observe, ada yang bisa bikin berita acaranya kayak gitu. Jadi misalnya ntar yang observe ngasih tahu, oh ini tadi saya meragukan nih gini. Oke. Tapi gue pengen nanya nih bang, aliran dana yang paling gede pernah lo track tuh berapa M? Jujur gue lupa sih kalau bayangkan sih. Nggak inget gue berapa ya. Tapi kayaknya lumayan gede sih. MM-an juga? Iya. M-an? Ratusan gitu. Perusahaan keluarga lagi sisa ya, perusahaan keluarga ya. Perusahaan ada perusahaan keluarga sempat, tapi perusahaan lumayan gede sempat juga tuh. Oh Jadi, iya. Berarti lu keliling dong Indonesia ke perusahaan gede mah. lumayan. Tapi itu justru gue takut banget sih kalau kerja di situ. Oh karena takut kayak yang lu selidikin tuh kayak dendam sama lu. Iya. Gue keluar kantor tuh sempet tuh was-was gitu. Iya. Tapi lu pasti pernah lah. ngecek ronsen nggak? Perut lu ada paku gitu-gitu? Kagak lah gila. Ini siapa tahu kan orang jahat gitu kayak misalnya disiram kayak yang kasusnya orang Tempo. Mana sih? Iya. Itu kan ada aja tuh yang kejahatan akhirnya lu memutuskan untuk berhenti dari situ. Karena ketakutan. Lumayan ada partner di situ ya. Pasti ya, soalnya kan yang lo ungkit ini ya pastinya orang-orang yang bisa bermain di belakang kan, pasti punya jabatan juga. Tapi itu kan jalan kebenaran lu harus terus. Iya. Terus kalau misalnya lo nggak kayak gitu, kapan lagi kita ketemu Gatot Kaca lagi? The Press,
Iron Man. Udah beda. Mending gua nge-band udah. Gokil. Gue buka kopi ya. buka, nah itu yang gue mau tanya sebenarnya Nan. Dari jurusan lo Inggris, S2, terus jadi auditor. Kok bisa-bisanya lu ngeband tiba-tiba kepikiran atau ngeband dari dulu zaman sekolah atau gimana Nan? Sebetulnya Dam. ya dari dulu sih kayaknya kan emang kami itu si anak-anak perunggu tuh dari dulu emang senang musik aja gitu. Ya. Terus cuman sempat nguburin mimpi itu lah. Oke. Karena kan tuntutan keluarga Realistis, dulu kan ya. Sekolah kerja yang benar aja gitu ya, gaji jelas. Oh. Udah akhirnya kita kerja bareng. Oh. Sampai akhirnya udah di momen dimana kayaknya kita bisa nih luangin waktu gitu buat ngeband. Iseng dong awalnya. Oh gitu. Terus mau jual barang-barang, tiba-tiba pas ngeband bareng, seru ya. Berarti album yang pertama Memorandum itu dibuatnya cepat atau lama tuh? Lumayan cepet itu pas lagi pandemi. Oh itu langsung jadi pandemi? Karena pandemi justru ada. Terus yang gue denger lagi nih Dam, sebelum Perunggu atau ini band Perunggu juga, lu pernah ngebasis band hardcore? Apa? Atau dulu metal gua. Metal. Apa? Metal malahan. Dulu gua zaman Bring me the kuliah, horizon. Metal apa tuh? metalnya kayak Lamb of God. Atreyu, Lamb of God. Trivium ya. Trivium. Era-era itu. Oke. Dulu band metal gua lumayan tuh. Oh berarti lu lumayan headbang ya? Headbang. Lumayan injek-injek ini ya. Iya. Apa jogetnya namanya? Two step. Two step. Tapi two step tuh hardcore. Oh, metal bukan two step? Ini Three apa? step. Wall of Death. Yang orang suruh minggir dulu terus tabrak. Gue sering lihat itu kalau konser Metallica. Betul. Walls of Jericho band dulunya. Oh, ada. Wall of Iya Death. kan? Ada. Cewek yang pokoknya. Tahu gue. Dan lu apa namanya lo? Namanya dulu Overdrive. Overdrive. Iya. Bandung. Band Bandung. Udah bikin album juga? Nggak, masih single-single 1-2 gitu. Masih. Manggung-manggung. Seperti ini, kalau lu tau apa sih namanya? Ada yang inilah Kompilasi. kompilasi ya, festival yang apa audisi gitu. Oh, lu kalah sama The Massive itu ya? The Massive kan festivalan juga. Tapi beda. Oh, Massive kan gini. Oh, berarti sempat festivalan menang atau sempat 5 besar, 10 besar? 100 besar waktu itu. 100 besar Apa ini banget Perunggu? kayaknya. Enggak si band Oh, si band Oh, itu. Drive itu. Iya. Lu basis juga dari dulu? Bassnya. Ada scream-screamnya nggak lu? Kagak lah, gua nggak bisa gua. Nggak bisa. Gua main bass doang. Lu bisa scream loh. Dulu gue masih kan band lo. dulu masih social distance awal. Lu apa dulu? Vokal Oh, iya, aja. iya. Iya. Lu nge-scream Dulu gitu? dulu latihannya teriak Dalmayer. Oh. Iya, biar gak ganggu orang. Teriaknya begitu, Dalmayer. Ada growth. Ada grow. Lu bisa nggak? Bisa Ada nggak? scream, nggak bisa Big ngobrol. squeal, nggak bisa. big squeal ya. Iya begitu, gue nggak ngerti dah pokoknya. Iya, spill shock kan bisa. Pita suara gue makin besar, makin tua, jadi udah nggak bisa lagi. Kita pindah ke Perunggu aja sebenarnya, Ham. Iya, yang semua dunia nih tahu nih Perunggu. Pasti. Termasuk Amin. 5 besar band yang pendengarnya terbanyak di Spotify. Gokil. Gua kan lumayan merunggu banget gue. Gue ngikutin Perunggu dari album Memorandum dalam dalam dinamika. Gue bahkan konser tunggal terakhirnya yang di Bandung gue nonton gue. Wah iya. Yang nggak boleh diupload tuh videonya. Ayo gue telat itu bisnya, gue telat dapet bis ya. Gue ada rencana juga dah, waktu itu sama. Harus tanggal 20 November diuploadnya video-video Oh, itu. iya. Ditahan dulu. Oh, gitu. Itu sebabnya apa sih? Ada sih, iseng aja. Oh, padahal Serius gak ada apa-apaan? Nggak tahu. Lu mau ngeluarin apa kali gitu? Belum tahu. Padahal gitu kayak, wah ini pasti akan ngeluarin Iya, sesuatu. pasti Ini akan. ya. Lagi dipikirin lagi. Iya. Oh berarti asbun dulu, pikirannya nanti. Dan sempat banyak teman-teman di IO gue waktu itu pengen manggil Perunggu apa segala macem, tapi kalau acara weekdays biasanya Perunggu nggak ngambil. Ngantor dulu. Kenapa ya zaman dulu itu Perunggu disebut band signature apa ya, kantoran lah ya bisa dibilang ya. Ya. Emang semua personilnya karyawan apa gimana Dang? Ya pada saat itu kami emang Perunggu kan cuman project iseng gitu loh. Awalnya seneng-seneng lah ya. Seneng, maksudnya kita kan emang udah dari dulu kantor Oh, udah gitu. Udah Kumpul, settle ya. di Oke. kerjaan. Ya udah baru bisa kumpul ya pulang kantor. Ya udah dan jadi kita kan kayak jadi signature orang-orang gitu kalau bilang ini band rock pulang kantor. Iya gitu. betul, sempat tuh ada momen itu tuh ya, yang nggak ngambil kerjaan di weekdays ya. Ya. Gile. Ya akhirnya sejak Agustus kemarin kami bertiga resign.
Gokil, barengan risetnya? Padahal kalau kita lihat dari link-linknya Aldinya, mereka jabatannya udah tinggi-tinggi. YS2, Ham. Iya. Nggak mungkin jadi manajer terbaik yang foto dipajang di tembok. Itu di rumah makan siap saji itu biasanya. Terus untuk lagu 33 kali yang meledak banget nih. Apa benar tuh kayak liriknya pernah dipakai buat khotbah? Iya, pernah. Iya itu di TikTok ramai, Itu di mana? Nggak tahu. Izin nggak? Tahu. Kayak izin, maksudnya semua liriknya dibacain apa gimana? Ya kayak kutipan, jadi kayak misalnya bagian di antara tersebut lah. pusaran. Ya. Oh gitu. Di antara pusaran Iya, begitu. Iya. Serius begitu? Gokil. Keren Sebut juga ya. namanya. Iya. Apa di jalannya gitu. Iya. Wah, kapan aku geledek gitu? Oh, yang mimpi jadi kiper. Mimpi jadi kiper. Tapi lagu-lagu si Perunggu ini emang dia rata-rata hubungan sama Tuhan atau gimana sih, Mas? Gua kan juga kayak sih. Sebetulnya, mencoba mendalami apa nih arti lirik Perunggu gitu. sebetulnya slice of life lah. Potongan. Ya. Iya tahu. Lu ngerti suasana doang. Gak potong gue. Keresahan kita sebagai manusia lah gitu. Kebanyakan yang bikin lagu siapa sih? Kalau bikin lirik itu kebanyakan Maul. Maul ya? Kalau musik kita bareng-bareng. Oh, musik bareng-bareng. Ya. Sama lah. Bapaknya Kiai. Bapaknya Bang Maul Kiai. Maul bapak kayak Petinggi. oh iya? Goreng. Maulana Ibrahim namanya. Apa? Kayak nama Sunan. Sunan. Oh iya, Malik Maulana Ibrahim ya? Iya, persis. Itu lu kenalnya dari mana mereka bertiga itu Bang? Emang dari sekolah, dari kuliah? Maul itu sama gue tumbuh kembang sama di Bandung. Dari lahir sampai kuliah di Bandung, cuman nggak yang temenan banget gitu. Kayak misalnya kita cuma ketemu di gigs gitu. Jadi si Maul punya band, gue punya band. Oh saling tahu lah gitu. Oke. Dan kebetulan sama-sama pindah ke Jakarta, beres lulus. Karena kita seangkatan. Kontekan lah. Kontekan. Yuk nongkrong yuk Iya. gitu biasanya kan. Iya. Di kota kan. Ketemu Bang Yudonya. Ketemu Yudo, gue pertama kali di studio. Oh udah pengen Ngeband, nge-jam. Iya. Sebelum Ildo drummer ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh gitu, emang Ildo pertama. Sempat kepikiran Mike Portnoy. Tapi kan Sibuk. simbalnya juga terlalu muter ya. Iya. Terlalu banyak. Dap dari sekian banyak lagu Perunggu, udah mau ketiga album ya? Masih dua. Album Iya, kedua. Oh ya mungkin ntar insya Allah 3 lah ya. Amin. Menurut lo, lagu yang kayak rasa itu lagu yang kayak gimana, Dam? Kayak rasa ya. Yang gimana atau yang kayak Yang rasa? seperti apa? Entah itu musiknya, entah itu liriknya, yang kayak rasa kayak gimana? Yang kayak rasa tuh yang pasti lu bisa menyampaikan itu dengan sukacita kali ya. Saya sukacita dalam artian kaminya pada saat bikinnya seneng, rekamnya seneng, pas lagi main juga seneng. Nah, itu tuh di situ kan lu ada rasa. Apalagi udah teman-teman penonton juga udah pada tahu dan bisa singelong bareng gitu ya. Itu menjadi lagu yang kayak rasa, Ham. Tapi menurut gua lagu yang paling sing along dan magicnya dari Perunggu ini menurut gua Ini Abadi. Ini Abadi tuh lagu sing along sejuta umat menurut gua. Iya, sampai Persib pun entemnya pakai Ini Abadi. Oh karena emang ada jalan dari Bandung kan? Iya kan? Yang turun ke Jakarta terus naik bis gitu kan kata-katanya? Naik taksi. Taksi. Mereka orang kaya. Masa baraya? Enggak. Biar enak aja itu. Dilanjut taksi tuh. Kalau dilanjut baraya kan gimana? Kalau misalnya orang nggak punya, turunnya di Senen, bukan Gambir. Ada liriknya kan turun di Gambir. Harusnya kan kalau misalnya ekonomi kan Senen, Gambir mah. Harga baraya kan turun di Gambir. Tapi harganya lumayan gope juga tuh kalau Gambir ya. Kalau Senen tuh masih dapat 74 tuh sama 150.000. Tapi era sebelum ada WUS itu Argo Parayan murah. Oh iya. Bener, dulu murah dulu. Kayak 70.000 gitu kali. Iya, itu 1 sen. Iya. Oh berarti yang Ini Abadi tuh emang lagu lu berdua atau emang Bang Maul aja itu yang ngerasain? Itu sebetulnya kalau cerita Maul ya, dia pada saat bikin itu cerita orang sebetulnya. Oh. Jadi cerita orang lain kayak yang sedang mengelalui itu. Mau lu nggak mau bikin lagu kisah hidup gue? Ya, coba aja. Aku Lu kasih ditangkap promo. polisi gara-gara menyimpan warna putih. Tepung tapioka. Tepung tapioka.
dari anak kantor, udah gitu juga anak band, dan sekarang merambah ke dunia F&B. Dan kalau nggak salah ya, kalau tebakan gue, ini yang ngeriset menu test foodnya lu sendiri. Ya lumayan bareng-bareng juga. Lumayan bareng-bareng juga ya. Kenapa bisa sampai ke F&B gini, Dam? Karena gue suka makan. Lu suka makan, basicnya suka makan. Suka ngepoin makanan gitu. Oh, jadi lu tipikal orang yang misalkan keluar kota tuh nyari makanan yang ada di kota tersebut gitu ya? Oke. Nonton juga tuh. Kalian tukaran. Tapi kalau dilihat-lihat kayaknya kita berdua doang yang suka makan nih. Siapa? Kalau dari badannya. Iya. Tapi enggak sih, itu si siapa itu? Si Tamu Ikun. Suka makan tapi badannya gitu-gitu aja. Lu jaga badan ya termasuk ya, Bang? Lumayan. Olahraga lu jalan pasti ya? Olahraga sama kalau lagi misalnya kalau sekarang nih karena perunggu manggung, ya udah gue biasa makannya pada saat jadwal perunggu manggung. Kalau lagi nggak manggung tuh gue biasa aja. Oh iya begitu. Biasa malah bisa cuma dikit gitu makan. Defisit kalori, kalori. Biar pas lagi manggung di Jogja, wah kelas gitu. Oh kayak ibaratnya kalau perunggu main, lu cheat day. Cheat day-nya di situ, pas cheat perunggu day. main. Tapi yang jadi masalah, perunggu kan main tiap hari ya. Iya, Ya, sekarang lagi gila nih. Iya, bisa-bisa tuh mungkin mepet dari jumlah tanggal sebulan sama jadwal panggung lo ya. Ada nggak sih kalau di kalendernya perunggu cuman mau ngambil 10 panggungan sebulan gitu? Atau yang penting masuk kita okein lah gitu maksudnya. Sekarang tuh sebetulnya kami lagi mencoba ini ayo kita push the limit bisa sampai berapa sih? Oh, baru tes ini sebenarnya. Oke. Paling bulan ini sebetulnya. Main di berapa hari sebulan? Udah kayak ngantor 21 hari. Angkanya begitu-begitu. Nggak usah saya pick angka. Justru yang gue tanya, sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak yang tadi dikasih. Mbak Kasir. Gue penasaran juga nih, menurut Adam, jadi signature menu yang ada di Danul Coffee ini apa dari makanan berat sampai minumannya? Kalau minuman jelas ini. Ini ya. Ini signature-nya. Ini apa namanya? Orange espresso. Orange espresso. Ya. Oh, jelas kalau ini. Ini pakai lemon ya? Lemon. Bisa dibilang ini enak. Udah gitu nggak pakai pemanis buatan kan? Nggak pakai. Dan gue pribadi jujur baru pertama kali ngeliat ini dan di Danus Kopi ini. Jadi bener banget dibilang signature menu minuman yang ada di Danus Kopi ini ya. Ya, Espresso orange. Orange, dia jeruknya jeruk pedas sama manisnya dari madu. Oh. Ini lo terinspirasi dari mana, Bang? Kan ini kan kayaknya kalau ngetes di tempat mana aja. Iya, jadi pasti kayak tes food dulu kan. Iya. Gue tuh lupa kayak pernah nyobain juga yang kayak gini, semacam kayak gini. Cuman waktu itu kayak si jeruknya konsentrat gitu Oh, dia pakai sirup gitu ya. Sirup kayak ini kalau jeruk beneran lebih enak deh. Lebih oke. Akhirnya lu coba-coba dari berbagai macam jeruk. Ya. Pasti ya. Jeruk Bali, pernah jeruk Bali. Ketamani. Oh, pernah beneran cobain. Iya pasti cobain ya namanya. Jeruk ketamani salah satu yang paling enak juga Campur kopi. Wah gile. Berarti beneran serius sih, beneran. Kalau makanannya tadi makanannya belum. Makanan tuh sebetulnya nggak yang spesial amat lah, tapi emang cukup yang signature-nya aja. Cukup signature, cuma di sini kayak nasi tempongnya. Nasi tempongnya ya. Iya, Oke. Karena itu juga berangkat karena gue suka gitu. Itu berarti lo nemuin pertama kali di Banyuwangi dong. Itu kan asli sana kan? Banyuwangi, cuman ramenya kan di Bali kan. Iya betul. Gue cobain pertama kali di Bali. Oh enak nih. Nah, udah bikin aja di Jakarta gitu. Akhirnya lo sempat bikin cari salah, riset lagi, develop lagi, akhirnya sampai ketemu signature menu nasi tempong yang ada di Danus Coffee ini ya. Berarti menu-menu yang di Danu adalah menu-menu yang lu udah approve, baru lu masukin ke Danu. Betul, harus. Sabi sih. Karena kan yang penting kan kita dulu yang suka ya. Iya, baru orang lain. Dan menurut lo Dam, hal apa yang harus ada di makanan atau di minuman biar bisa dibilang makanan minuman itu menjadi kaya rasa? Menurut lo hal apa yang harus ada di makanan dan minuman ini? Kayak rasa tuh kalau di minuman tuh ini ya kayaknya balance gitu. Iya. Misalnya kalau ini kan ada kopi, sebetulnya elemennya kan kalau dipikir ada kopi pahit, jeruk asam manis, madu manis. Cuman kita nemuin titik tengahnya biar enak di lidah tuh gimana sih gitu. Itu lumayan sih nyari balance-nya. Pakai gramasi. Asik. Pakai timbangan kecil. Oh, zaman dulu beda. Sebenarnya mau nggak mau lu harus bikin kayak begini ya? Apa nih? Ini kulitnya kan? Iya. Gimana buat
Variasi. Ini garnish saya garnish. Asik. Garnish. Mantap. Orang foto di IG kan cakep. Iya betul. Dan ini udah berapa lama sih Dam di sini? Gue baru lihat loh. Setahun ya? Setahun, Baru setahun. Dan ini punya lu sendiri atau ada rekanan lu? Ada rekanan. Jadi kebetulan gue tuh sebetulnya diajak sama mantan bos gue dulu di kantor yang lama di PwC tadi. Jadi dia udah resign juga. Dia takut juga. Kayaknya iya kali ya. Dia takut juga. Udah dagang aja deh. Departemennya sama sama lu. Oh iya takut juga pasti lah. Gue udah ngajakin, gue bantuin ngonsepin semuanya. Gitu. Oke sih. Dan kalau misalkan dari tiga yang tadi gue sebutin, dari anak kantor, terus anak band, sampai buka bisnis kopi, dari tiga hal ini personal signature apa yang pengen melekat di dalam diri Adam sebenarnya? Apakah mau dikenal orang sebagai Adam Perunggu, Adam Danu, apa Adam Original? Adam Idol adanya di Billboard. Adam Idol kan udah terkenal tuh, Adam Kumis. Iya. Nah, Adam Alis udah ada. Enggak, yang lu mau sebenarnya. Yang lu mau terus lu dikenal sama orang tuh signature-nya sebagai Adam apa gitu. Lebih enaknya ada orang tua yang baik kan? Ada orang tua yang baik. Jadi itu mewakili semua yang pernah dikerjainnya ya, Ham ya. Kayak anak band, bisnis F&B, terus satu lagi apa tadi? Itu Auditor. Jadi manusia lah. Iya, ya tiga ini digabungin jadi orang tua yang baik. Intinya seluruh hidupnya biar jadi contoh anaknya. Benar. Amalan yang baik. Kalau misalkan hidup ini bisa diulang, gue kayak mau kayak Adam sih. Lu, Pak, ini mau jadi auditor. lu gak mau kayak lu sekarang? Yang sekarang mau. Yang sebelumnya nggak mau. Sebelumnya gak mau. Gak mau, agak berat. Dan tadi mana? Ini ada Ham. nih. Nah, Dam. Sebenarnya ya ini adalah sertifikat Bakulnas. Kemanapun Bakulnas mampir, mau di tenda, restoran, hotel, atau misalkan orang ngasih di jalanan makanan, kita pasti ngasih sindera mata berupa sertifikat dan foto bersama nih, Dam. Sebelum ngobrol lu, saya tulis ente dulu. tulisin boleh ya. Nah, gitu. Ambil Ilham nulis, ngobrol-ngobrol. Panggungan paling dekat berarti ntar malam ada. Malam ada nih. Ciledug. Ayo kita semua ke situ guys. Let's go. Let's go. Ini langsung tayang kan? Asyik ada ntar. Dam, kalau panggungan yang paling dekat kan sekarang nih. Panggungan paling gede apa lagi? Festivalan, Dam? Festivalan. Iya. Yang dalam waktu dekat ada? Sekarang bulan apa sih? Juli ya? Ya sekarang apa ya? Juli? Iya. Apa ya yang gede ya? Paling kemarin sebetulnya. Apa tuh? Seru banget. Apa tuh? Main di ACB-nya di bengkel. Oh, yang bareng Adam. Adam. Iya. Oh. Lu bayangin, gua dari dulu ngefans sama dia. Tiba-tiba manggung Parung gitu ya. Gua diajak naik ke panggungnya mereka. Oh iya. Lo main di Sibasnya? Gua cuman event nggak ngapa-ngapain, gua cuma nyanyi-nyanyi doang. Oh iya. Lagi karaokean. Oh iya. Asik. Banget. Emang sih, kalau misalkan dari dunia band yang paling dibanggain kayak begitu, kita bisa sepanggung sama apa yang udah pernah kita dengar, apa yang kita ngefansin gitu ya. Jadi influence. Betul. Kita juga gitu. Iya. Jadi kemarin itu jadi cuma 2 band doang ya? Iya. Dia Adam apa? Enggak, gua nama panjangnya siapa mas? Adam Adenan. Adeno. ADENAN. A ADE ADE NAN. N Adenan. A N. N Adenan. Adenan. Yoi, seperti ini. Jadi kita kan tadi pertama datang udah ngeliat lokasinya, parkirannya luas. Terus tempatnya ada indoor, ada outdoor. Iya, benar. Terus apa ya, dari kasir, terus kitchennya open ya. Terus juga WC-nya juga rapi, maksudnya bukan WC yang Bukan WC yang jelek lah maksudnya. Menurut lo, Danu Coffee ini adalah sebuah restoran yang nyampe atau yang gimana di Jakarta? Menurut gua untuk anak-anak Jaksel ini ada kerikil-kerikilnya udah proof menurut gua, ada kerikil-kerikilnya udah proof. Bangku-bangku bundar. Bangku-bangku bundar sama dia
Homie. Ada homie, ada rajutan-rajutannya. Iya. Dan ada payungnya. Payung apa segala macam. Jadi iya betul. Iya. Kampret. Jadi menurut Bakunas, gue dan Ilham Danu Coffee yang ada di Pancoran Jakarta Selatan ini adalah satu restoran yang nyampe di daerah Jakarta. Masya Allah, terima kasih tim Bakunas. Siap. Jadi kapan Perunggu mau manggung di Danu? Ngapain ya Mini punyanya? stage. Ini stage bisa ya, boleh. Bisa. Mungkin geledek, mungkin mau manggung di sini. Kemarin. Kemahalan. Musuh kemahalan. Ya Kemarin Gledek ditawarin akustikan. Ya gue bingung. Juga ya? Ya gimana gue nyanyi? Coba aja kali. Ya bisa aja sih. Piano gitu ya? Iya, kita bikin pop semua ya. Lagu-lagunya, lirik-liriknya. Sama ini Perunggu kapan album ketiga? Belum tahu nih, kita belum lagi nikmatin manggung aja sekarang. Masih nyantai, ngabisin hype dalam dinamika. For your information buat teman-teman Apa nih? penonton juga. Perunggu pernah ngerilis merchandise yang dimana yang jadi model itu gue. Oh iya. Laris manis tuh bajunya. Laris. Mantap. Makasih. Ditunggu deh artikel berikutnya. Sama lu lagi. Enggak bebas lah. Dah, oh dia udah beres. Langsung penyerahan tapi foto dulu kita Dam. Let's go. Ada awalan, ada juga perpisahan atau akhiran. Benar sekali. Dimana zaman dulu abis mandi anduk kan, abis ngobrol kita penutupan. Yes. Jadi kita udah nyobain beberapa menu signature dari Danus Coffee yang semuanya menurut Ilham adalah makanan yang minuman kaya rasa. Iya, kayak rasa Betul, ya? dan juga Jakselmania. Jakselmania. Pokoknya buat teman-teman yang di Jakarta atau luar kota juga ke Jakarta mampir aja. Pokoknya di Jalan Raya Pasar Minggu dekat Pancoran, cari aja dah Danus Coffee. Pokoknya. Jadi sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol kita bareng Adam, owner dari Danus Coffee dan juga basis Perunggu dan juga mantan auditor. Jadi banyak tahu kita di video ini, banyak ilmu yang kita dapat, daging semua bukan ada sekarang. Daging semua. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu di Bakunas selanjutnya. Adios.